Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia Mencekam lagi. Dan pada kesempatan di cerita horor malam ini lagi, kita akan membahas sebuah kisah horor dari seseorang lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan di cerita horor kali ini adalah berjudul tentang teror berantai, yang dimana teror berantai ini adalah dialami oleh Rini ya teman-teman, oleh seseorang yang bernama Rini. Oke, bagaimana kesaksiannya, langsung saja mulai ke videonya. Nah, namaku Rini. Aku seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta yang berjalan di bidang minuman ringan. Tugasku ada pada bidang packing. Sebagai ketua divisi membuatku harus selalu siaga pada kejadian apapun. Hal yang sering terjadi adalah macetnya mesin untuk packing karena tersangkut oleh label yang akan dipasang. Namun, karena pengalaman kerjaku yang sangat lama, sehingga aku sudah tahu apa yang harus aku dilakukan apabila ada masalah seperti itu. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku yang kebetulan masih sehat walaupun sudah di usia yang sangat tua sekali. Tetapi karena jarak rumah dan pabrik yang jauh, membuatku memilih untuk pindah rumah dan menitipkan kedua orang tuaku kepada adikku. Rumah baruku ini tidaklah besar, hanya cukup untuk 2 kamar tidur yang rencananya akan ditempati temanku. Oke, ruang tengah dan ruang tamu rumah baruku ini memang di pinggir jalan. Belakang rumah adalah hutan pohon jati. Jarak dari rumah ke pabrik tidaklah terlalu jauh, hanya perlu menempuh waktu 5 menit menggunakan sepeda motor. Tidak ada yang aneh dengan rumah baruku ini, semuanya tampak normal dan tidak ada gangguan apa-apa. Sebulan sudah kami rumah ini ketempati, rumah yang tidak pernah sepi oleh lalu lalangnya kendaraan pribadi dan bunyi-bunyian dari hutan pohon jati di belakang rumah. Oke, di suatu hari pagi kami hendak berangkat kerja. Nasi dan lauk seadanya menjadi sarapan kami. Saat hendak mengeluarkan motor dari rumah, terdengar sesuatu yang membuat jalanan seketika langsung macet. Ada sebuah kecelakaan motor. 2 orang anak-anak yang kelihatannya tengil membandel mengemudikan motor dengan kencang lalu terjatuh. Darah pun terlihat bercucuran dari kepala mereka. Tidak menggunakan helm adalah penyebaban utamanya. Ya, jadi teman-teman, jadi kalau kalian mengendarai motor tuh temennya, hati-hati gitu kan. Kalian harus melengkapi aksesoris gitu seperti helm dan jaket gitu kan, dan sarung tangan juga temennya. Harusnya tuh ada spion gitu kan. Oke. Tidak menggunakan helm adalah penyebab utamanya. Terlihat salah satu anak tersebut ada yang bangkit, namun yang satunya terlihat sebujur lemas. Aku hanya mampu melihat dengan badan yang terasa mati rasa. Seketika ada kerumunan masyarakat yang berusaha menolong anak-anak tersebut. Sebuah mobil bak terbuka mengangkut kedua anak tersebut ke rumah sakit terdekat. Sedangkan motornya yang rusak dibiarkan begitu saja di pinggir jalan dan lalu dilintasi mulai lancar kembali. Tanpa disadari aku menangis saat melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk bahuku. Ternyata dia Nina. "Hei, sudahlah, ayo kita berangkat sekarang," ucapnya. Aku mengangguk dan berkata bahwa lebih baik dia yang mengendarai motor karena diriku masih shock. Ya, temennya masih shock dia tuh. Oke. Untung saja dia menerimanya, karena jalanan yang masih padat membuat kita sedikit terlambat. Oke, terhambat ya. Waktu yang ditempuh sedikit agak lebih lama dibanding biasanya. Sesampainya kita di pabrik, Nina langsung menuju kantornya dan aku menuju tempat packing untuk memeriksa keadaan. Aku dan Nina berbeda tugas. Dia bertugas di marketing, saat aku di tempat packing. Keadaan masih sunyi, belum ada karyawan yang masuk karena jam tugas masih 15 menit lagi. Saat aku melihat mesin pressing label, ada sesuatu yang ganjil. Seperti ada sesuatu di salah satu gear ya temennya. Karena penasaran, maka aku mendekati untuk melihat lebih jelas. Ada sebuah tali yang kusut seperti menyangkut di gear. Aku julurkan tanganku untuk meraih tali tersebut. Tiba-tiba saja mesin menyala sehingga gear itu berputar dan tanganku yang menyangkut di antara 2 gear pun putus. "Tolong! Oke. Teriakku tiba-tiba seorang satpam menampuk pundakku dan bertanya, "Ada apa, Bu?" Aku yang kaget langsung sadar bahwa ternyata tidak terjadi apa-apa dan mencoba mengatur napas yang cepat tidak beraturan. "Nggak apa-apa kok, Pak," jawabku. Oke. Dan satpam tersebut kembali ke posnya. Aku mencoba menggerakkan tangan kananku untuk memastikan tidak apa-apa dan beranjak ke ruanganku untuk memeriksa berbagai laporan.
Tok tok tok, bunyi ketukan pintu. Ia masuk. Teriakanku dan seorang karyawan masuk dengan tampang yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dan berkata, "Bu, ada kecelakaan." Jari telunjuk Suminah putus. Oke. Jari Bu Suminah putus katanya, guys. Oke. Aku yang kaget langsung menuju tempat kejadian sambil berusaha menelpon rumah sakit terdekat untuk meminta penanganan gawat darurat. Aku menyuruh supir perusahaan untuk mengantar Suminah ke rumah sakit yang sudah aku tunjuk. Sedangkan proses packing untuk sementara aku hentikan dan menyuruh semua karyawan untuk keluar terlebih dahulu. Dari alat pressing label terlihat banyak darah, namun tidak ditemukan potongan jari Suminah. Mungkin dibawa ke rumah sakit, pikirku. Lalu datanglah pihak kepolisian berserta jajaran direksi perusahaan untuk memeriksa tempat kejadian. Aku dimintai berbagai keterangan. Setelah 30 menit dimintai keterangan, aku memilih menyendiri di ruangan kerjaku ya temennya. Aku terpaku pada jam dinding sembari memikirkan apa sebenarnya yang terjadi. Pagi ini aku melihat kecelakaan motor. Aku mengalami hal yang seperti mimpi bahwa tanganku putus, yang pada akhirnya justru terjadi pada salah satu karyawan. Oke. Aku membuka laci meja kerjaku dan aku terkejut melihat potongan jari telunjuk yang dilumuri darah. Wah, ini udah pas gawat nih. Oke, lanjut. Aku menangis histeris sambil menutup hidung dan mulutku. Aku keluar ruangan dan memberitahu kepada semua yang ada di sana bahwa aku menemukan potongan jari telunjuk, teman-teman. Ngeri ini guys, ngeri. Ayo lanjut. Saat pihak kepolisian memeriksa, diambillah potongan tersebut untuk diselidiki. Tiba-tiba aku dibanjiri pertanyaan, kenapa bisa jari itu ada di laci mejaku? Aku hanya bisa menangis dan bisa berkata tidak tahu. Diperiksanya CCTV yang ada di dalam ruang kerjaku menunjukkan ada seorang karyawan yang menaruhnya. Ya, aku ingat. Orang tersebut adalah orang yang datang ke ruang kerjaku untuk memberitahu ada kecelakaan. Karena sangat panik, sehingga saat aku berlari menuju tempat kejadian tidak memperhatikan bahwa orang tersebut justru diam di dalam ruang kerjaku dan menempatkan potongan jari tersebut. Dia yang memberitahu kalau ada kecelakaan. Teriakku, lalu pihak polisi menanyakan siapa yang nama orang tersebut. Namun aku tidak bisa menjawabnya, aku seperti asing dengan wajahnya. Bahkan saat beberapa karyawan ditanyai tentang orang tersebut, semuanya tidak mengenalnya. Oke, lalu diperiksalah CCTV di rumah sudut pabrik ini. Saat rekaman CCTV yang menunjukkan aku didatangi seorang satpam, aku teringat sesuatu. Ya, satpam tersebut sangat mirip dengan karyawan yang menaruh potongan jari telunjuk di laci meja kerjaku. Satpam itu mirip karyawan tadi, teriakku. Lalu semua mata langsung tertuju padaku. Bahkan manajerku langsung diajak keluar ruangan oleh salah satu anggota polisi. Tutup gerbang dan suruh semua karyawan masuk. Teriak seorang polisi yang disusul dengan pemasangan garis polisi di beberapa tempat, termasuk ruang kerjaku. Aku yang masih menangis ditemani Nina. Dia terus berusaha menenangkan diriku. Lalu terlihat anggota polisi mencari-cari orang yang ada di CCTV. Ketika semua karyawan duduk berbaris, seketika salah satu anggota polisi langsung berhenti mencari dan menunjuk seorang karyawan. Karyawan tersebut sepertinya enggan untuk berdiri. Hingga akhirnya dengan gerakan yang sangat cepat, tangan karyawan itu mengambil sebuah pisau dan menusuknya tepat di dada polisi tersebut, teman-temannya. Sontak, semua anggota polisi langsung mengarahkan senjata ke karyawan tersebut. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat tajam dan lalu aku berteriak, "Aku akan selalu ada." Kemudian dia menancapkan pisaunya di tempat lehernya, teman-teman. Wah, ini udah pasti ngeri. Hingga terjatuh dan tidak bangkit kembali. Dia bunuh diri, ucap Nina. Dan seketika aku langsung pingsan. Wah, ini langsung pingsan sih, Cok. Terdengar suara seperti memanggil namaku. Ya, aku sudah siuman dari pingsanku. Nina dengan senyumnya yang khas memberitahuku bahwa semua masalah sudah selesai. Namun aku merasa seperti ada yang meneroku. Aku menceritakan semua keresahanku, namun Nina hanya tersenyum dan memberiku semangat singkat. Yang sabar ya, gak ada apa-apa kok. Lalu mengajakku pulang. Ya, semua karyawan dipulanglah lebih awal. Oke teman-teman, di sini ceritanya tuh masih banyak banget ya temennya. Nanti kita akan lanjutin ke part 2-nya lagi temennya. Insya Allah part 2-nya akan diupload besok temennya. Oke.
Gimana kesaksiannya dengan ke cerita ini? Apakah merinding atau biasa saja? Kalau merinding silahkan tulis di komen. Kalau biasa saja ya silahkan like dulu lah. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan bagikan ke teman kalian atau sahabat kalian yang terdekat di rumah pemirsa kalian semuanya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.